великой победы! Ура! Tuduh-menuduh terjadi antara Rusia dan Amerika Serikat dalam masalah invasi Ukraina. Kremlin terus-terusan menuduh Washington berpartisipasi langsung dalam konflik karena telah memasok senjata ke Kiev. Sebaliknya, Amerika Serikat menuduh Rusia lakukan kejahatan kemanusiaan selama invasi. Ada hubungan yang tegang di antara keduanya. Tapi, pernahkah kalian membayangkan kalau dua negara ini saling berkonfrontasi? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita membahas kekuatan antara Amerika Serikat dan Rusia. Kalau yang jadi standar kekuatan militer satu negara dilihat berdasarkan angka, berarti Amerika Serikat adalah negara yang paling kuat. Setidaknya itu yang akan muncul jika kalian googling tentang kekuatan militer dunia. Ya, karena anggaran militer Amerika Serikat yang paling besar jumlahnya. Total, anggaran militernya itu mencapai 877 miliar US dollar atau kalau dirupiahkan sekitar 13.323 triliun rupiah. Sementara Rusia ada di urutan 3 dengan anggaran militer 86,4 miliar US dollar atau kalau dirupiahkan sebesar 1.313 triliun rupiah. Selisih anggaran keduanya bahkan 10 kali lipat. Tapi, kalau kita tarik ke PDB kedua negara dengan anggaran yang dikeluarkan, lain cerita. Untuk tahun 2021, Rusia mengeluarkan anggaran militer yang lebih besar. Rasio pengeluaran militer Rusia terhadap PDB-nya itu sekitar 4,1%. Sementara Amerika hanya 3,5%. Jadi, dalam hal siapa yang paling royal masalah anggaran militer, Rusia jelas lebih royal. Begitu juga dari segi jumlah personil. Dari segi jumlah, personil militer Amerika Serikat emang lebih banyak. Totalnya 1.832.000 personil yang terdiri dari personil aktif sebanyak 1.390.000 dan personil cadangan sebanyak 442.000. Sementara Rusia total personil militernya itu sebanyak 1.330.900 dan terdiri dari personil aktif sebanyak 830.900 dan cadangan 250.000 personil. Kalau fokus kita adalah angka, maka Amerika Serikat lebih banyak. Tapi kalau kita persentasekan dengan jumlah penduduknya, semisal Amerika Serikat yang jumlahnya sekitar 331,9 juta jiwa, persentasenya itu hanya sekitar 0,5% antara personil tentara dengan populasinya. Berbeda dengan Rusia, yang ternyata rasio antara personil tentara dengan populasi Rusia lebih besar, sebanyak 0,9%. Kalau dalam hal pasukan elitnya, dua negara ini masing-masing punya pasukan elit, yang diantaranya ada Navy SEAL, FAST, Delta Force, Green Berets, dan The Night Stalker. Sementara Rusia juga punya 5 pasukan elit yang ditakuti dunia, diantaranya ada Spetsnaz, Russian Airborne Troops, GRU Spetsnaz, dan Alpha Group. Sekarang kita pindah ke pembahasan masalah alutsista kedua negara. Pembahasan kita tentang alutsista bakal sangat panjang, mengingat betapa superiornya dua negara ini dalam hal rancang bangun alutsistanya. Kita mulai dengan alutsista Angkatan Darat. Untuk Angkatan Darat Rusia, tank yang mereka punya 12.566 unit, 151.641 kendaraan, 6.574 artileri gerak, 4.336 artileri derek, dan artileri roket sebanyak 3.887. Amerika Serikat punya stok tank 5.500 unit, 303.553 kendaraan, artileri swagerak 1.000 unit, artileri derek 1.339, dan 1.716 artileri roket. Sedikit menjelaskan, dua negara ini masing-masing punya tank tempur utama yang sangat mumpuni. Amerika Serikat dengan M1 Abrams dan Rusia dengan T-90. M1 Abrams sudah jadi tulang punggung kendaraan tempur Amerika Serikat selama 3 dekade dan sukses di Irak. M1 Abrams juga dilengkapi teknologi canggih. Cuman kekurangannya, tank ini sangat mahal. Sekitar 6 juta US dollar per unit. Tapi salah satu yang terbaik di dunia. Sementara T-90 milik Rusia juga adalah tank yang sudah terbukti dalam pertempuran di Chechnya, Suriah, dan Ukraina.
tapi tidak dianggap sebagai pemimpin dunia. T-90 lalu terus dicoba di-upgrade sampai bisa pada tahap menghentikan roket sebelum mengenai tank. Tapi itu baru sebatas konsep dan masalahnya, sekarang Rusia terkendala dalam hal pembiayaan untuk program T-90. Untuk angkatan udaranya, di mana diantaranya ada 773 jet tempur, 774 pesawat serang darat, pesawat angkut 444 unit, helikopter serang 537 unit. Sementara Amerika Serikat punya stok yakni sebanyak 843 jet tempur, 962 pesawat angkut, dan 983 helikopter serang. Dalam hal jet tempur, Amerika mengandalkan F-15 dan F-35. F-15 handal dalam manuver dan akselerasi, jangkauan, senjata, dan avionik. Dan F-35 adalah jet tempur siluman yang paling canggih di antara sejenisnya. Sementara itu Rusia mengandalkan Sukhoi Su-35 dan MiG-35. Tapi dalam hal kecanggihan, dari semua jet tempur yang ada di dunia, F-35 adalah juaranya. Kita beralih ke alutsista angkatan laut antara Rusia dan Amerika Serikat. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tapi Rusia cuma punya 1 kapal induk, sementara Amerika Serikat punya 11 unit. Kapal pembawa helikopter Amerika itu ada 8, sementara Rusia tidak punya sama sekali. Terus Rusia punya 11 unit fregat, sementara Amerika tidak punya sama sekali. Dan dalam hal jumlah, kapal selam Rusia punya 70 kapal selam, sementara Amerika 68 unit. Jadi jelas ya, di antara keduanya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Amerika juga sekarang mengembangkan Tomahawk, rudal jelajah jarak jauh, segala cuaca, bertenaga jet. Rusia punya apa? Rusia sudah mengembangkan drone kamikaze yang bisa menghancurkan kendaraan lapis baja. Tapi bukan itu fokus pembahasan kita. Ada yang menarik untuk kita bahas dari kedua negara ini. Apakah itu? Hulu ledak nuklir. Dan untuk pembahasan ini ya, aku punya hipotesis sendiri. Yang harus kalian tahu, Amerika Serikat ini punya 7.700 hulu ledak nuklir, termasuk diantaranya 1.950 yang siap digunakan peluru kendali antar benua, kapal selam, dan pesawat terbang. Sementara Rusia sedikit lebih banyak, ada sekitar 8.500. Sebagai contoh rudal balistik antar benua yang dimiliki Rusia, RS-28 Sarmat atau Satantu. Klaimnya ini adalah rudal terbesar dan terkuat yang pernah dibuat manusia. Bobotnya 220 ton, bisa dipasangi hulu ledak nuklir atau konvensional, yang kekuatannya itu 500 kali bom atom Hiroshima, dan bisa menjangkau 18.000 km, yang artinya bisa menghancurkan Amerika Serikat juga Inggris hanya dalam waktu 200 detik. Amerika Serikat juga punya Minuteman III yang ditakuti Rusia. Minuteman III bisa menjangkau target sampai 13.000 km dan daya ledakan rudal ini bisa menghasilkan daya ledak 300 hingga 475 kiloton. Memang tidak semengerikan Satantu, tapi Amerika Serikat punya 400 unit Minuteman III yang disembunyikan, yang artinya juga bisa meluluhlantahkan Rusia. Dari masalahnya, senjata nuklir adalah senjata yang paling tidak manusiawi, bersifat paling merusak dan membabi buta. Satu bom saja bisa membunuh jutaan orang, dan apabila ada puluhan atau ratusan bom meledak, iklim global terganggu dan kelaparan massal bakal terjadi. Secara sederhana, jika terjadi perang nuklir antara Rusia dan Amerika Serikat, itu tandanya dunia udah kiamat.